Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022 mengenai kejelasan terkait PPPK tahun 2022. Kalian harus tonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, ini aku ambil langsung dari Instagram gurudikdas.kemdikbud yang merepost kembali terkait postingan dari Kemenpan RB teman-teman ya. Kita langsung bahas saja. Nah ini kalau teman-teman mau cek juga silahkan dicek. Peraturan Menteri Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, buat kalian yang berniat untuk mendaftar PPPK guru tahun 2022 akan harus benar-benar paham betul tentang peraturan ini teman-teman ya, biar nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tidak lulus atau teman yang tidak lulus ataupun lulus ya, semoga lulus. Jadi teman-teman memang nggak menyalahkan orang-orang lain gitu. Jadi memang tahu betul mana prioritas PPPK yang diloloskan, mulai dari prioritas pertama sampai prioritas ketiga, dan dari mana saja sih penilaiannya gitu teman-teman ya. Kita langsung saja. Oke, di sini kita lihat kriteria pelamar. Jadi ada dua kriteria pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, pelamar prioritas ini dibagi menjadi tiga teman-teman, yaitu prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Jadi diambil berurutan dari prioritas ini teman-teman ya. Yang pertama dilihat adalah prioritas 1, yaitu THK 2, guru non-ASN lulusan PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Jadi teman-teman, prioritas 1 ini maksudnya adalah bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti seleksi PPPK tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Itu intinya di prioritas 1 teman-teman. Kemudian prioritas 2 adalah THK 2, di mana THK 2 ini yang belum melakukan tes atau seleksi PPPK tahun 2021, atau bisa jadi dia pernah ikut tapi memang tidak lulus atau belum lulus. Jadi berbeda dengan prioritas 1 tadi. Kalau prioritas 1 ini THK 2 yang pernah mengikuti seleksi tahun 2021 dan dia memang lulus di seleksi itu tetapi tidak dapat formasi. Nah, sedangkan di prioritas 2 ini THK 2 yang bisa jadi dia ikut tapi tidak lulus atau dia memang belum pernah ikut, itu untuk prioritas 2. Kemudian di prioritas 3 ini guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Nah, jadi yang diprioritaskan ini yang ketiga, yang terakhir adalah yang udah bekerja minimal 3 tahun. Sedangkan selain prioritas 1, 2, 3 ini masuk di kategori pelamar umum teman-teman. Apa saja itu pelamar umum? Yang pertama adalah lulusan PPG terdaftar di database kelulusan PPG Kemdikbudristek. Kemudian yang kedua adalah pelamar terdaftar di Dapodik. Jadi ada dua pelamar umum, yaitu yang lulusan PPG yang sudah terdaftar ya teman-teman ya, dan yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, kalau teman-teman tidak masuk dari kriteria yang dua ini, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum, berarti teman-teman tidak bisa mendaftar menjadi PPPK guru untuk tahun 2022. Itu menurut Mimin teman-teman ya, yang Mimin simpulkan dari sekian banyak berita ini. Nah, teman-teman bisa mendaftar di PPPK jalur yang lain, bukan guru teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah di sini dipetakan juga terkait dengan seleksinya, seleksi kompetensi. Kita lihat di sini seleksi prioritas dan seleksi umum. Yang pertama seleksi prioritas. Kalau pelamar prioritas 1 itu hanya menggunakan hasil seleksi dia di tahun 2021. Nah, kemudian untuk pelamar prioritas 2 dan 3 ini dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, jadi dilihat lagi tentang akademiknya, misalkan nilainya bagaimana, kemudian kinerjanya di sekolah bagaimana, kemudian pemeriksaan latar belakang ini kalau biasanya di perusahaan atau di
seleksi karyawan itu dilihat apakah dia pernah melakukan kriminal, kemudian pernahkah terlibat narkoba dan lain sebagainya. Pokoknya dilihat apakah dia punya cacat nggak sih gitu jadi warga negara Indonesia gitu. Kalau orangnya baik-baik saja berarti pemeriksaan latar belakang atau background checknya ini bagus gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk seleksi umum, kalau seleksi umum ini yang pertama adalah seleksi kompetensi pelamar umum dilakukan dengan CAT UNBK. Seperti yang kemarin ya, pakai komputer teman-teman. Kemudian yang kedua, dapat memilih kebutuhan PPPK JF guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi pelamar umum ini akan mengisi formasi yang memang belum terisi oleh pelamar prioritas. Jadi Namanya juga prioritas. Wakakak. diutamakan dulu yang prioritas untuk mengisi jabatan yang ada. Kalau masih kosong baru pelamar umum ini memilih kebutuhan PPPK tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya nilai ambang batas tersebut yang pertama dari kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan yang terakhir adalah wawancara. Cukup jelas teman-teman ya. Oke teman-teman, ini cukup jelas tentang seleksi kompetensinya bagaimana. Sudah dipetakan ya dari seleksi yang prioritas apa saja kriterianya dan seleksi umum apa saja. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada penambahan nilai teman-teman. Yang pertama tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 100% untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier teman-teman ya. Jadi seleksi kompetensi teknis ini teman-teman langsung ditambahkan 100% untuk yang sudah memiliki sertifikat pendidik linier. Kemudian tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 10% untuk pelamar penyandang disabilitas. Jadi penambahan nilainya ini hanya di seleksi kompetensi teknis. Oke, jadi penambahan nilainya ini teman-teman hanya di seleksi kompetensi teknis ya teman-teman ya. Sedangkan untuk seleksi yang lain seperti manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu tidak ada penambahan nilai murni ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan. Yang pertama didahulukan untuk pelamar prioritas 1 secara berurutan THK 2. Kemudian kalau sudah tidak ada baru ke guru non ASN di sekolah negeri. Kemudian lulusan PPG dan yang terakhir adalah guru swasta. Jadi itu urutannya teman-teman ya untuk prioritas 1. Jadi teman-teman jangan bingung. Kalau misalkan yang sudah THK 2 yang lulus kemudian kalian misalkan dari guru swasta itu belum lulus karena memang ada urutannya masing-masing teman-teman ya. Mimin ulangi, yang pertama adalah untuk prioritas 1 itu didahulukan THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, dan yang terakhir adalah guru swasta. Nah ini untuk teman-teman, ingat prioritas 1 itu adalah yang sudah lulus seleksi di tahun 2021 tapi tidak ada formasi. Teman-teman. Kemudian yang kedua, jika formasi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas 2. Ingat adalah THK 2 teman-teman. THK 2 tentunya yang tidak masuk kategori prioritas 1. Nah, yang ketiga, jika formasi belum terpenuhi juga akan diisi oleh pelamar prioritas 3. Barulah kemudian jika formasi belum terpenuhi juga akan dilakukan seleksi umum dengan CAT UNBK oleh pelamar kategori umum teman-teman ya. Itu teman-teman, kita lanjut. Nah, panitia seleksi di sini dijelaskan yang pertama panitia seleksi nasional atau Panselnas, kemudian panitia seleksi PPPK JF, guru Kemendikbudristek, dan yang terakhir adalah panitia seleksi instansi daerah. Nah, itu teman-teman yang mau Mimin jelaskan. Semoga membantu teman-teman ya, semoga cukup jelas. Jika memang ada yang belum jelas, jangan malu-malu untuk bertanya. Silahkan komen di kolom komentar apa yang perlu untuk kita sama-sama perjelas lagi. Dan jika memang mungkin Mimin ada salah-salah kata di video ini atau kurang menjelaskan atau ada yang keliru dalam menjelaskan, silahkan teman-teman bantu Mimin untuk perbaiki ya teman-teman ya di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share juga pengetahuan ini ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.